Hai, shalom. Nama saya Father Terence. Mau pergi Saint Paul sekarang untuk konvalidasi perkawinan. Untuk persiapan orang Wakana baptisme ini. Jadi perkawinan mereka perlu diberkati dulu sebelum mereka dibaptis. Ya kemarin Keuskupan Agung Kota Kinabalu ada misa krisma ataupun Christmas, di mana salah satu elemen yang terpenting di dalam Christmas itu adalah pembaharuan janji kepadrian. Nah, renewal of the priesthood. Nah, untuk menjadi padri di zaman modern sekarang ini kan bukan senang, susah. Seorang padri itu betul-betul menjejaki langkah Kristus Yesus yang ditolak, yang dicaci, untuk memperjuangkan kebenaran walaupun pandangan itu tidak populer sudah di zaman modern ini, untuk terus melayani walaupun menemukan ketidaksepahaman. Tidak kiralah luaran kah, dalaman kah, menemukan penolakan juga. Ya, itulah padri ini dipanggil sebagai Alta Christus, another Christ. Bukan kita cakap kita ini Tuhan, tidak. Kita adalah instrumen pelayanan, memberikan sakramen, melayani umat. Nah, itulah pelayanan, itulah panggilan kepadrian seorang padri Katolik yang mungkin tidak relevan sudah mungkin di zaman modern sekarang ini. Namun ini membuktikan bahwa Kristus masih ada, Dia masih menggunakan para padri ini untuk melayani. Kristus tidak pernah berputus asa dengan kita. Jadi kami ini terpanggil untuk menghidupi panggilan ini, untuk menjangkau umat. Inilah cara Kristus menjangkau para umat Dia. Nah, kemarin kami memperbaharui janji ini di hadapan uskup. Nah, jadi doakan kami ya. Bukan senang sebenarnya untuk menjadi padri ini. Saya sendiri pun masih baru mau masuk tahun ketiga, dan tidak ada seorang padri pun sebenarnya dapat bertahan dalam kepadrian kalau bukan rahmat Tuhan, kalau bukan rahmat Kristus. Nah, sudahlah kami ini hidup bujang, hidup selibat. Nah, selibasi itu sebenarnya merupakan satu anugerah, satu hadiah daripada Tuhan. Bukan semua orang dapat hidup selibat. Hanya orang yang diberikan karunia, diberikan rahmat itu dapat hidup selibat. Dan kita boleh meminta hadiah ini ataupun anugerah ini. Jadi seorang seminarian itu yang mungkin struggle dengan hidup selibat perlu memikirkan kehidupan dia, sama ada dia mau jadi padri ataupun tidak. Ya. Jadi itulah dalam pembentukan, kalau ada struggle hidup selibat itu perlu berdoa, perlu pembentukan, perlu penyangkalan diri, minta anugerah itu. Hidup selibat. Oke. Dan bercakap mengenai hidup selibat ini, sembarang dia cakap-cakap nih. Kita tahu apa topik sebenarnya ini kan, sebab dalam perjalanan pergi Saint Paul. Bercakap mengenai hidup selibat, semua orang sebenarnya dipanggil untuk hidup dalam kekudusan, untuk menjaga kesucian diri. Begitu juga dengan suami istri. Diri itu hanyalah untuk pasangan, untuk istri, untuk suami. Kesucian diri itu. Pada bercakap di sini mengenai lampu. Kenapa nih? Brek mengejut. Tiba-tiba ini Lampung begini ya, kenapa?
pasang lampu ini tiba-tiba kuning terus merah. Nah, itulah lampu merah harus diikut. Oke, jalan. Ya, bercakap mengenai kehidupan sexuality seseorang itu. Bila seorang itu berkawin, sexuality dia, hubungan seksual dia hanya untuk pasangan dia. Nah, itu berarti kita semua manusia ini harus mengawal, bah. Kita tidak bukan macam hewan kan, bertukar-tukar pasangan seks. Sexuality di zaman sekarang itu kan, di pemahaman sexuality di zaman sekarang ini macam sudah terbantut, sudah pemahaman dia macam tidak betul, sudah cepat daripada mungkin akibat daripada mungkin ya sekarang ini masalah dia penggunaan pornografi dan sebagainya akan membuatkan idea ataupun pemahaman mengenai sexuality itu, hubungan intim itu terpesong. Sebenarnya sexuality itu sangat indah. Tuhan cipta itu sexuality atas tujuan perkawinan, atas tujuan untuk meneruskan penciptaan, bah, untuk ada anak. Jadi relasi hubungan seksual itu hanya terhad kepada pasangan suami istri yang berkawin secara sah. Oke. Itu bermaksud perlu ada pengawalan diri, perlu ada kesucian diri. Kesucian diri harus dijaga, bukan sembarang melakukan hubungan seks sana sini, kan? Nah, itulah pentingnya hidup menjadi lebih kudus. Panggilan kita kan, semua panggilan kita ini tertuju kepada panggilan untuk menjadi kudus, Pak. Untuk menjadi kudus. Oke. Saya mau sampai sudah di Paroki St. Paul Dontosudon ini dekat saja sebenarnya ini dari Sacred Heart Cathedral pergi St. Paul Dontosudon tidak sampai setengah jam. Kalau tidak jam itu mungkin 10 menit saja ini. Ya, hari ini 11 April 2025, minggu ini, ujung minggu ini kita akan merayakan Palm Sunday sudah, hari Minggu Palma. Kita akan memasuki Minggu Suci, Holy Week. Nah, cepat betul masa berlalu. Jadi bagaimanakah perjalanan Prapaskah kita? Nah, adakah berbuah? Adakah menuju kepada pertobatan? Nah, mungkin kalau kepada kita yang sudah gagal, mungkin kita merasakan Prapaskah ini kita tidak dapat melakukan yang terbaik, masih belum terlambat. Pergunakanlah Minggu Suci ini. Minggu Suci ini fokus betul-betul, coba yang terbaik untuk merenung, untuk menghidupi perjalanan Kristus semasa Minggu Suci ini. Dalam Minggu Suci ini kita akan melihat pembacaan, kan? Kita akan melihat liturgi. Kristus akan masuk ke dalam kesengsaraan. Jadi tidak apa kalau gagal, sudah mungkin kamu rasa gagal dalam masa Prapaskah ini, Minggu Suci ini masih sempat untuk merenung segala-galanya. Nah, kita masih sempat untuk bertobat, Pak. Oke, jadi gunakan masa ini sebaiknya untuk merenung pembacaan ataupun perjalanan liturgi sepanjang Minggu Suci. Kalau kita lihat betul-betul perayaan liturgi itu kan mempunyai banyak simbol, mempunyai banyak makna itu, kan? Tidak perlu sebenarnya homili panjang-panjang untuk merenung. Perjalanan liturgi itu sendiri pun sudah memberikan satu renungan, Pak, yang hebat. Itu terpulang kepada hati kita. Sebagai contoh, macam mana bagus sekalipun homili, macam mana bagus sekalipun perayaan liturgi itu, tapi kalau hati kita tertutup untuk tidak mau merenung, tidak juga kita dapat apa-apa. Jadi mari buka hati kita jangan sia-siakan Minggu Suci ini yang akan bermula Minggu Palma ini. Mari kita bawa dalam renungan pribadi kita, renungan hidup kita. Kita punya hidup ini kan sementara saja hidup kita ini. Besok-besok kita juga akan mati, tubuh kita akan mati.
akan kembali kepada tanah di kuburan. Jadi apakah seterusnya? Apakah maksud hidup ini? Kalau hidup ini sementara, kan? Itulah kita iman Katolik ataupun Christianity lah secara dasarnya. Kita percaya kepada kehidupan yang kekal, Pak. Dalam nama Yesus ada kehidupan yang kekal, ada tempat yang lebih baik. Kita ini berasal daripada Bapa. Kita ini anak-anak Tuhan. Kita ini sebenarnya dari surga. Jadi harus kita kumpulkan segala kemahuan, segala misi kita untuk kembali kepada asal kita, yaitu surga. Jadi kita harus menjawab panggilan untuk menjadi kudus. Jangan, ya duniawi itu normal, tapi jangan lupa kita adalah orang surgawi, Bah. Mari kita belajar untuk menjadi kudus. Mari kita berubah. Jangan putus asa. Gitu. Baik, saya betul-betul apa ini motivasi di awal pagi. Mau jam 9, sudah 7 menit lagi. Jam 9. Sempat gini. Itu pasangan dia bilang sudah tunggu sana. Oke, tidak apa. Kita terus berjalan. Oke, saya mau sampai sudah nih sebenarnya. Sini. Oke. Saint Paul Dontosidon. Saya saja ini. Dan di musim Prapaskah ini saya secara pribadi kan saya kasih mati itu social media saya. Kamu tahu Pak, sosial media itu kan boleh menyebabkan ketagihan, Pak. Dan saya mendapati penggunaan media sosial saya juga memberikan sedikit gangguan di dalam pelayanan. Jadi saya mengambil keputusan untuk berpuasa, untuk mendapatkan kembali puasa self control, pengawalan diri. Sempit benih jalan pergi Saint Paul nih. Oke, saya sampai sudah. Semoga sharing saya hari ini bermakna. Terima kasih. Bye bye. Sampai sudah Saint Paul Dontosidon.